Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, program studi teknik industri. Saat ini kami sedang menempuh perkuliahan di semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan focus group discussion atau FGD mengenai materi tentang pengembangan sumber daya manusia yang telah kami buat videonya di video sebelumnya. Nah, dikarenakan pada video presentasi kami sebelumnya belum ada yang memberikan pertanyaan, jadi kami berinisiatif untuk membuat pertanyaan sendiri. Baiklah, untuk pertanyaannya, dari ketiga poin dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, diantaranya training, education, dan development, mana diantaranya yang dinilai paling efektif dalam menggebrak inovasi di tahun 2022 yang masih belum lepas dari situasi pandemi yang mengubah kebiasaan seperti biasa. Mungkin di sini kami akan memberikan jawaban dari pendapat pribadi atau perspektif pribadi begitu. Berikutnya nanti kami akan diskusikan setelah kita memberikan jawaban dari masing-masing. Boleh Kang, mau dari siapa dulu? Boleh, silahkan dari Kang Ahmad atau dari Kang Reja dulu. Dari saya dulu boleh ya? Oh, boleh ya. Nah, teman-teman dan rekan, kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan ditanya tentang mana yang paling efektif di tahun 2022 untuk menggebrak inovasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia ini, kan ada 3 ya tadi. Ada training, ada education, ada pengembangan. Jawaban saya itu nggak bisa pilih salah satu. Harus melengkapi, ketiga-tiganya harus saling melengkapi. Soalnya kalau misalkan kita menekankan di salah satu, misalkan training pelatihan, tanpa kita punya edukasi atau pelatihan, ya saya rasa nggak akan bisa maksimal gitu. Terus kemudian kalaupun ada 2, misalkan kita dapat pelatihan dan pendidikan, kalau kita tidak dikembangkan maka sama aja. Jadi ketiga itu menurut saya pribadi nggak bisa saling ditinggalkan, jadi keterikatannya saling keterikatan gitu kalau menurut saya. Maka jadi nggak bisa sih kalau menurut saya, kalau misalkan harus ditekanin mana yang paling efektif, misalkan di edukasi, di pendidikan, saya kurang setuju sih. Maksudnya bukan nggak bisa ya, tapi kurang setuju gitu paling kalau dari saya. Betul. Jadi ketiga poin itu saling berkaitan begitu ya? Saling berkaitan. Dan mungkin sudah menjadi satu kesatuan, saling melengkapi. Ya, karena di teorinya juga gitu ya, seperti yang kita bahas betul. Di video berikutnya sebelumnya. Yaitu dari Ahmad Haris. Dari Kang Reja mungkin mau menanggapi? Kalau menurut saya sih lebih ke training atau pelatihan, sebab kalau misalnya dari ketiga poin tersebut, ya kalau cenderung ke edukasi memang sih harus ya, tapi lebih ditekankan kepada training. Kalau misalnya tidak ada training, sama sih seperti edukasi, cuman kalau bedanya di dunia kerja, paling training menekankan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan gitu. Kalau menurut saya sih training seperti itu. Training ya. Ya, tapi ya cuma pendapat pribadi. Terima kasih. Iya sih, mungkin kalau training juga kayaknya kalau di dunia kerja lebih terstruktur mungkinnya daripada pendidikan ya. Kalau pendidikan kan masih sifatnya umum ya. Tapi kalau misalkan training dalam pendidikan kan kayak udah terstruktur, ada pelatihannya, ada sertifikasinya mungkin ya. Sampai jelas gitu ya.
kalau dari pendapat saya pribadi mungkin dari ketiga poin tersebut antara training, education, dan development, itu tadi kata yang Ahmad Haris sampaikan, tiganya itu sangat penting begitu ya, saling berkaitan karena ketiganya itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa kita pilih salah satunya aja. Tapi mungkin kalau menurut saya antara ketiga poin tersebut yang paling dominan itu untuk pertanyaannya tadi itu kan mana diantaranya yang dinilai paling efektif dalam menggebrak inovasi di tahun 2022. Jadi kalau menurut saya yang paling bukan yang paling efektif, mungkin yang paling dominan, bisa juga dibilang yang paling efektif juga antara ketiganya. Kalau menurut saya yang pendidikan, yang education. Karena kan inovasi itu apa sih? Menurut saya itu inovasi itu ide begitu ya, ide untuk memunculkan sesuatu atau hal yang baru, yang lain dari yang lain begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan 3 poin tadi, kalau pendidikan itu kan mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang atau overall kompeten dalam arah tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditangani. Jadi di luar lingkup pekerjaan itu berarti di luar kalau yang saya pahami ya, berarti di luar dari kemampuannya gitu. Jadi dia ngelewatin batas apa yang dia miliki gitu ya. Lain dari kemampuan yang ia miliki. Itu kan tapi setuju nggak sih sesuatu yang baru. Kalau training itu lebih ke apa ya, peningkatan kemampuan yang telah dimiliki yang sudah ada ya. Inovasi itu kan sesuatu yang baru ya, yang baru atau gagasan atau ide yang baru lain dari yang lain. Nah, kalau pas nih dikaitkan dengan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia yaitu pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan proses peningkatan kompetensi seseorang di luar dari kemampuannya yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi gitu kalau menurut saya. Sedangkan kalau pengembangan yang itu lagi nih, kalau pengembangan itu kan itu bisa masuk ke poin 1 juga sih harusnya ya. Maksudnya kan pengembangan juga kan sesuatu yang udah dimiliki sebelumnya, jadi sama kayak poin 1. Tapi kalau menurut saya pengembangan itu prosesnya panjang gitu. Ya benar. Itu merupakan suatu proses yang panjang. Ada riset. Ya. Ada riset sebelumnya. Ya. Intinya prosesnya kalau pengembangan itu lebih panjang lah. Dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya kan untuk menggebrak inovasi tahun 2022. Nah, kalau menurut saya begitu, kalau menurut pandangan pribadi saya. Edukasi berarti ya. Kalau menurut saya edukasi yang lebih dominan tapi ya. Ya, berarti kan kalau misalkan kita bicara dominan dari ketiga ini bisa kan persentase mainnya ya Kang. Ya begitu. Nah, kalau misalkan gitu bisa naruh berapa persen tuh dari pendidikan dari 100% dari ketiga ini kalau kita bagi 100? Kalau menurut saya dari pendidikan itu sekitar 60% lah. 60 berarti sisanya 20-20. 20-20 bisa. 20-20 bisa ya. Ya. Nah, tapi setuju nggak sih akang-akang teman-teman semua kalau misalkan di
kita kan baru masuk awal tahun 2022 ya, Januari sekarang. Kan masih ada tuh pandemi belum habis. Tapi benar nggak setuju nggak kita kalau misalkan ternyata pandemi itu ngubah kebiasaan kita gitu, yang harusnya misalkan A jadi karena tidak bisa maka harus jadi B. Nah, itu ngaruh nggak sih? Atau beneran kerasa nggak sih gitu di kita pribadi gitu? Ya kerasa sih. Kalau saya Perubahan kerasa ya. Jadi gimana ya? Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya betul. Berarti makanya kenapa pengembangan sumber daya manusia emang diperlukan ya. Betul. Iya. Karena situasi juga yang memaksa. Iya. Ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Di forum kita kali ini, nah untuk kesimpulannya dalam pembahasan kita hari ini tadi ada 3 pandangan ya dari kita masing-masing. Ada 1 dari saya tadi, saya nggak bisa menekankan di salah satunya, jadi ketiga-tiganya itu harus saling keterkaitan. Kemudian yang kedua ada dari menekankan untuk pendidikan training ya, pelatihan. Nah, pelatihan karena pelatihan itu misalkan di dunia kerja itu terstruktur. Kemudian dari Ayusuf tadi untuk pendidikan, karena pendidikan ini kan masuknya. Nah, kesimpulannya karena pertanyaan itu konteksnya adalah tentang inovasi, maka di sini kita mungkin bertiga menyetujui karena konteksnya inovasi, maka yang lebih ditekankan itu seharusnya pendidikan. Kalau misalkan kita berbicara persentase mungkin tadi sempat kita bahas bisa lah 60% ya Kang ya. 60%-an lah ya. Kenapa kita pilih pendidikan? Karena inovasi itu karena sesuatu yang belum ada. Berbeda dengan misalkan training pelatihan, dia itu udah ada, jadi dikembangkan. Sama dengan poin ketiga, misalkan pengembangan itu apalagi seperti yang disinggung Ayusuf tadi, pengembangan itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi kami menyimpulkan bahwa dari pertanyaan ini, karena konteksnya inovasi untuk menggebraki tahun baru ini, tahun 2022, maka yang harus ditekankan itu adalah dari segi pendidikannya. Nah, begitu mungkin kira-kira teman-teman dari kelompok kami bertiga. Ya, baiklah. Baiklah teman-teman, itu tadi video FGD dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kami yang sedang dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.